tadi ada apa yang nggak enak di sekolah, atau kenapa mau cerita apa kok kayaknya nih nggak nyaman. Nggak dapat kan dari orang tuanya, luka, tapi nggak disadari lukanya. Begitu pacaran, di pemikiran dia akan mendapat itu semua. Dia mau pacar yang begini. Tapi kira-kira dia akan tertarik dengan orang seperti itu nggak? I born to inspire. Selamat datang teman-teman, kembali lagi di Ruang Pulih bersama saya Vina Nugroho. Kali ini saya kedatangan teman-teman kita yang luar biasa dari Fakultas Psikologi. Nah, langsung saja ya. Ada. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Tessa. Namaku Febrin. Aku Nia. Oke, mahasiswa psikologi nih biasanya identik dengan pemahaman orang awam bahwa kalian bisa membaca pikiran, kalian bisa tahu kepribadian, kalian bisa meramal tangan. Nah, gimana nih rasanya jadi mahasiswa psikologi? Satu kata sih aja sih, sulit. Ya, sulit, capek juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang membangunkan itu. Ekspektasi mereka ya, terlalu tinggi jadinya. Ya. Lebih ke ini sih, karena pelajarannya jadi serasa rawat jalan. Jadi terasa teringat, oh ternyata aku juga seperti itu gitu ya. Kalau Nia apa nih? Seru sih Kak, tapi banyak pusingnya. Menarik nih, apa yang membuat pusing kita akan bahas ya. Nah, untuk info nih teman-teman di rumah, teman-teman yang hadir sekarang di sini nih sudah mahasiswa akhir ya. Semester akhir, semester 6 sudah praktikum, sebentar lagi skripsi ya. Nah, apa nih teman-teman yang ingin kalian tanya? Kan kalian hadir di sini sebagai info, kemarin mereka ada di dalam kelas saya tentang self love ya, tentang self love dan melihat bagaimana saya mendeliver apa itu kasih tak bersyarat kepada diri sendiri, dan itu katanya men-trigger banyak sekali pertanyaan di dalam diri kalian. Boleh silahkan ditanyakan di sini. Oke, mungkin. Mungkin dari aku dulu pertama. Mungkin ini lebih aku bertanya tentang pribadiku sendiri Kak. Karena aku tuh orangnya sangat tidak enakan ke orang lain. Selalunya aku berusaha untuk aku kasih dia yang terbaik supaya dia senang gitu di aku. Dan aku berusaha untuk merubah itu, kayak aku harus lebih peduli ke diriku. Tapi ternyata kok sulit, kurasa kayak nggak bisa gitu. Selalunya kayak nggak enak. Nanti kalau aku kayak gini, dia nggak suka sama aku. Jadi aku bingung aku harus kayak gimana lagi. Jadi kalau sekarang malah aku kalau misalnya aku nggak enak sama orang itu, aku malah memilih untuk menjauh dari dia, kayak gitu. Jadi aku masih bingung sampai sekarang. Mungkin kakak bisa kasih tahu tipsnya gimana sih bisa ya enakan lah sama orang, lebih harus mempedulikan diri sendiri. Oke. Nah, ini teman-teman di rumah juga bisa belajar ya, bahwa mahasiswa psikologi, bahkan psikolog pun juga manusia. Mereka punya kesulitannya masing-masing, hal yang mereka hadapi masing-masing. Nah, yang dihadapi oleh Tessa sebenarnya kan bukan hal yang jarang kan? Semua orang mengalaminya kan. Di rumah ini yang lihat, yang dengar mungkin juga banyak seperti itu. Nah, Tessa sekarang lagi menghindari ya, daripada aku menghadapi, lebih baik menghindari. Nah, yang kamu pelajari dari situ apa, Tess? Kan kamu bingung nih, ini bener apa enggak gitu? Atau ini harusnya bagaimana? Karena kamu dikejar dengan perasaan tidak nyaman. Iya, benar. Kalau aku boleh tahu, yang tidak nyaman tuh rasanya apa? Boleh nggak diurai lagi? Nggak nyaman Kalau aku contohnya kayak nggak nyaman kalau aku nggak, misalnya aku diajak nih sama mereka, tapi mungkin diajak ke tempat ya lumayan lah untuk mengeluarkan uang. Aku lagi ya dompetnya berhemat lah. Ya berhemat lah ya. Terus pas aku tolak, pas mereka pergi aku kayak nggak enak. Mereka nanti cerita aku kayak gini, kayak gitu-gitu. Berpikir yang nggak. Nah, ternyata kita dapat satu pelajaran kan. Yang dia rasa tidak enak adalah kalau orang lain punya pemikiran negatif atau dinilai buruk tentang dirinya. Kenapa ya kita nggak enak kalau orang lain mikir kita buruk? Mungkin karena kita pengen terlihat lebih baik mungkin di depan mereka. Makanya pas kita nggak ikuti apa mereka mau, malah kita menyalahkan diri kita sendiri. Berarti dirimu menyadari bahwa kita ingin dinilai baik, kita ingin tampak baik. Kenapa emang kalau semisal benar-benar tampak buruk, apa yang terjadi di dirimu?
Aku mungkin karena tipenya overthinking ya kak. Aku bisa stres itu, mikirin itu kayak selalu saja menyalahkan diri sendiri gitu loh, kak. Kayak susah gitu, kayak bilang ke diri nggak apa-apa, nggak apa-apa. Susah banget. Selalu bilang kayak ya kamu yang salah Tessa, kamu yang salah kayak gitu. Padahal otakku tuh kayak enggak Tess, nggak salah. Tapi kayak bertolak belakang, ada aja yang bertolak belakang kayak gitu. Terjadi perperangan di antara dirimu sendiri ya. Sebenarnya yang sudah tahu enggak gitu kok Tes, itu yang apa? Itu enggak yang apa, yang sudah paham kayak itu enggak apa-apa kok Tes, tapi satunya meyakini enggak, itu enggak bener, aku enggak nyaman. Kira-kira yang paling lama berada di dirimu yang mana? Yang lebih nggak nyaman. Yang enggak nyaman kan? Ketika kamu beranjak besar, beranjak dewasa, tahu itu tidak benar, sulit ya mengubah apa yang sudah ada. Yang pertama harus kita pahami adalah otak kita bekerja. Otak kita merasa aman dengan sesuatu yang dia sudah terbiasa. Yang dia pahami wajarnya seperti itu. Perasaan dirimu merasa nggak enak, merasa jangan sampai aku dinilai buruk. Sebenarnya ada ketakutan apa? Emang kalau dinilai buruk takutnya apa sih? Dia nggak mau sama kamu. Lalu siapa yang mau sama aku? Maka perasaan takut aku ditolak. Karena kalau aku ditolak, berarti aku ini tidak berharga. Perasaan itu kira-kira munculnya baru sekarang atau sebenarnya sudah ada dari lama? Sebenarnya sudah lama banget sih kak. Karena mungkin dari kecil ya. Dan aku sadari sekarang, oh ternyata ini loh efeknya. Karena dari kecil itu ya sering dibully teman-teman. Jadi butuh banget kayak temen yang hargai kayak gitu. Jadi cari cara bagaimana supaya temanku ini yang ku dapat sekarang kayak dekat terus sama aku. Walaupun aku yang rugi kayak gitu. Jadi waktu kamu terluka di masa itu, dengan pemahamanmu saat kecil itu, kamu pahamnya yang berubah harusnya kamu, sehingga orang lain menerima. Ini banyak loh di rumah. Teman-teman sekalian juga pahamnya seperti itu. Padahal kalau kamu yang dewasa sekarang pahamnya gimana? Ya mungkin lebih kayak yang aku paham sekarang. Gak apa-apa Tes untuk sekali-sekali untuk memperdulikan dirimu, harus lebih sayang dirimu. Kayak aku selalu bilang setiap aku sadar dan aku bilang Tes love yourself kayak gitu. Tapi tindakanku itu yang gak ada, cuman ya mikir aja. Sebenarnya aku udah paham sebenarnya apa yang harus kulakukan, tapi gak ada yang kulakukan. Jadi cuma memahami doang apa yang sebenarnya baik buat diri, tapi untuk praktiknya itu saat aku mau praktekkan susah gitu. Ya. Ini yang disebut bahwa perilaku kita didorong oleh kepercayaan kita. Maka kepercayaan yang masih ada di dalam dirimu apa? Bahwa saya berharga kalau orang lain menerima saya. Makanya aku bilang, kalian tahu konsepnya self love, cinta diri, perhatikan diri, utamakan diri. Tapi kenapa sulit dijalankan? Karena mindsetnya, kepercayaannya, otaknya yang sudah terbiasa mempercayai tadi, percayanya enggak. Yang benar itu orang dihargai kalau diterima, kalau banyak temannya. Maka ranahnya kita di mana yang kita perbaiki? Di mindset itu. Tapi itu sudah ada dari kecil, neuronnya sudah terbentuk, sinapsnya sudah ada dari kecil. Lalu bagaimana kita untuk masuk itu lebih cepat? Memberikan pemahaman. Itu tadi kamu bergejolak sama dirimu kan? Nah, itu juga bagusnya ada inner child healing, karena ketika kita masuknya dari pemahaman kita waktu kecil, memahami diri kita, lalu kita hadir untuk ngasih pemahaman baru, otak lebih cepat. Karena kita di-trigger di tempat pertama kali kita mempercayai itu. Itu yang aku bilang di beberapa kali podcast juga. Kamu mau tahu kamu salah, kamu tahu konsepnya harusnya seperti apa, kamu bahkan tahu caranya, tapi kamu belum sembuhkan lukanya. Kamu belum ganti mindsetnya, gak bakal jalan. Jadi next time itu terjadi, rasakan rasanya. Aku ketakutan karena orang lain gak nerima aku. Rasain aja. Aku ketakutan kalau gak ada yang mau sama aku, karena aku nanti bakal sendiri, gitu kan? Ketika udah dirasakan, baru kan datang ketenangan. Kalau belum dirasakan, ditekan kan kita nggak mau ngerasain tuh. Kita hajar terus pakai pemikiran kan, harusnya gini tuh kan, kamu salah, tadinya harusnya jangan kamu tolak, kamu menyalahkan dirimu kan. Rasain aja.
Iya, bagian diriku yang merasa salah. Iya, rasanya ditolak gini ya. Ketika rasa itu dirasakan terus pergi, baru kamu punya clarity, kamu punya kejernihan untuk bisa ngomong. Memang aku itu tidak akan ada yang menyukaiku semuanya orang. Pasti akan ada yang suka, ada yang tidak suka. Kasih program. Tessa, kamu lebih baik jadi dirimu. Lalu orang itu suka dan cinta sama dirimu yang sesungguhnya. Atau kamu disukai banyak orang. Atau kamu disukai oleh beberapa orang mendekatimu. Tapi kamu capek karena kamu harus nuruti seperti apa yang mereka inginkan. Kalau di aku ya, lebih baik saya tidak memiliki teman, tidak banyak teman, tapi menjadi diri saya sendiri. Daripada saya jadi yang bukan diri saya, capek menderita hanya untuk memuaskan keinginan mereka. Karena bakal puas nggak mereka? Enggak. Saat A, B, C, D bakal beda-beda. Makanya latihannya di situ. Itu sebenarnya latihan memprogram diri yang baru. Gampang nggak? Enggak. Otaknya udah ada programnya ini kalau mau dimasukin program baru nggak mau. Itu naturalnya otak. Lalu bagaimana menonaktifkan program ini? Itu tadi. Ada salah satunya inner child healing. Salah satunya. Kamu juga bisa melalui kesadaran dengan mendengarkan dirimu. Rasain rasa, lalu masukin program yang baru. Dah, at the end kan, ya kan? Mau ada mereka atau nggak ada mereka, aku tetap hidup. Tapi kalau nggak berani dirasakan ya itu. Otaknya berisik. Tapi kalau kayak gitu tuh, misalnya kita udah mikirin diri nih, yang kayak kakak bilang, apa itu termasuk egois? Maksudnya kayak kita egois kalau kayak gitu. Aku biasa mikir kayak, kalau aku kayak gini, aku egois terus terlalu mementingkan diriku sendiri kayak gitu. Gimana Feb? Kamu juga ada yang rasa gitu? Ada. Kamu juga ada nih ya? Ada, Kak. Ada egois. Nah, harus pisahkan antara berpusat pada diri sendiri untuk tidak peka atau tidak mau berbagi dengan menyelamatkan diri sendiri. Dalam artian begini, kalau kamu punya air minum ini, aku nggak punya, kamu kasih, boleh. Permasalahannya kan sekarang bukan kamu egois, tapi kamu nggak punya air, kamu ngasih orang, kamu dapat air, kamu kasih orang gitu loh. Itu bukan egois, itu kamu merusak dirimu sendiri. Kamu mau ngasih orang perlakuan terbaik biar dia senang sama kamu. Kamu aja nggak pernah perlakukan dirimu dengan baik. Yaitu makanya di situ terjadi bentrok kan. Aku pengen disukai orang. Kamu sendiri aja belum menservis dirimu kok. Gimana rasanya nggak punya air putih begitu ada ini buat kamu aja. Itu bukan pengorbanan loh. Pengorbanan tuh meninggalkan hal yang baik untuk hal yang lebih baik. Menuruti temennya baik ya, karena kamu bisa diterima. Tapi lebih baik lagi, lebih baik aku nggak di situ karena itu bukan aku. Kalau aku diterima, tapi aku nggak jadi diriku, sampai kapan pakai topeng? Lebih baik lagi kan? Itu mindset juga. Makanya itu mindset itu penting. Karena mindset itu mempengaruhi caramu berperilaku. Nggak enak loh jadi orang diejek itu. Nggak enak lu disalah-salahin, nggak dikucilkan, nggak ditemenin. Maka kamu belajar sesuatu apa? Jangan lakukan itu pada dirimu, jangan lakukan itu pada orang lain. Kalau dia terus belajar, berarti sekarang aku kalau mau nyari temen, aku hargai temenku, aku juga mau temen yang menghargai aku. Pelajarannya beda kan? Nah inilah yang tadi, kenali lu kamu, ubah mindsetmu, latihan itu sampai berapa lama? Kalau secara penelitian, kamu mau bikin habit baru, kamu mau program mindset baru, setidaknya 62 hari kamu lakukan secara konsisten. 100 hari dia sudah mulai form neuron baru, synapse baru. Oh ternyata caranya aku biar tidak dibully adalah bukan sesuai dengan mereka, tapi jadi diriku sendiri, menghargai diriku. Maka ketika ada yang tidak menghargai aku tidak mau dalam pertemanan itu. It's a long journey. Nah, yang Tessa tanyakan mungkin lebih ke teknis. Nah, ke teknis itu bagaimana ya nanti inner child healing atau ini. Nah, itu ya kalau untuk yang belum bisa membantu diri sendiri, kalian ada baiknya
kebantuan profesional terdekat. Seperti itu. Feby apa Feby? Hampir ada samanya sama Tessa sih. Yang dulu sebelum masuk psikologi udah sempat kayak ngerasa ada yang nggak benar dari diri sendiri. Terus aku tuh orangnya dulu paling takut sama yang namanya kesepian. Nah, karena aku takut kesepian, aku pernah sampai capek sendiri. Aku ngelakuin semua hal yang temanku pengen, kayak, ih aku lagi gini-gini, aku pengen deh. Terus aku usahain ngasih itu ke dia. Itu di luar kemampuanku juga aku paksain. Jadi ujung-ujungnya aku pernah ada di fase benar-benar capek buat temanan sama orang-orang sampai aku gak mau temanan sama siapapun. Tapi sampai sekarang masih ada ke bawah sifat itu, kayak ngindarin orang-orang karena takut dari akunya ke distract lagi sama hal itu. Karena kadang tujuanku itu kayak pengen bantu orang-orang di sekitarku. Tapi ternyata mindsetku itu masih salah. Aku pernah juga mikir, kalau kamu bahagia, aku bahagia. Oh. Ternyata yang mikir gitu juga bukan cuma aku. Pernah juga nemuin beberapa orang kayak, kalau teman lain bahagia, aku pasti senang. Apa yang buat kamu senang? Ya orang lain bahagia, aku bahagia gitu. Nah, aku juga pernah mikir kayak gitu. Jadi saking aku mikir gitu, kebahagiaanku itu bergantung sama orang lain. Nah, terus orangnya ini pernah hilang. Dan itu jadi kayak buat frustasi, terus ngerasa kesepian. Dari situ takut untuk membuka diri ke orang lain. Jadi sekarang itu kadang kalau ada teman yang kayak lagi pengen dekat ke aku jadi naro batasan buat mereka. Kayak ada benteng yang tinggi, aku gak mau mereka dekat ke aku. Oh, oke. Tadi tuh menarik ya, ketika Feby bilang bahwa kalau orang lain bahagia, aku bahagia. Itu nggak salah loh. Itu sehat loh. Kalau Tessa seneng bahagia meraih cita-citanya atau menang apa, aku ikut seneng. Tapi kalau ini tadi tak tangkapnya adalah orang lain bahagia, aku ikut bahagia, maka kebahagiaan orang lain adalah tanggung jawabku. Kan begitu. Nah, itu yang berbedanya di situ. Nah, kalau Nia berhasil, aku ikut bahagia, ya bagus. Kebahagiaanmu penuh dong. Banyak orang berhasil, kamu bahagia gitu loh. Nah, tapi kalau buat Nia berhasil, aku harus ikut bertanggung jawab di kebahagiaannya, itu ya nggak boleh. Nah, dan itu nggak mungkin pertama kali kan. Kita belajar ini dari mana sih? Kita nanggung kebahagiaannya siapa sih? Ya sama dengan Tessa tadi. Coba kamu rasain. Pertama kali aku merasa kayak kebahagiaan mereka adalah tanggung jawabku. Nggak mungkin pertama kali itu terjadi waktu kamu di ghosting sama temenmu tadi. Benar. Ada yang ingin kamu sharekan sama teman-teman? Lebih ke aku yang dulu sih. Kalau yang sekarang aku lagi belajar pengen aku mahamin diriku sendiri. Karena dari yang setelah aku lihat kejadianku dulu, kadang juga masih suka flashback sama diri sendiri. Kayak, kenapa aku ngelakuin ini ya dulu? Kenapa aku gini? Bahkan aku sempat, karena aku terlalu baik, orang-orang ngecap aku kayak, apa kamu suka dia ya? Padahal bukan karena suka. Aku sempat juga dituduh kayak, aku suka sesama jenis karena aku terlalu baik. Padahal maksudku kayak, ya kalau dia senang, aku senang. Itu juga buat aku jadi takut buat berbaur sama orang lain. Kayak kebaikanku ternyata dicap buruk sama orang lain. Jadi dari situ, itu yang buat aku kayak takut buat temenan sama orang-orang. Terus aku mutusin buat sendiri. Tapi kadang, kalau aku mutusin buat sendiri, aku ngerasa kesepian. Kayak, aku ngerasa gak guna, aku gak bisa berguna sama orang-orang. Terus aku gak tahu diriku maunya apa. Lalu yang kamu tadi pikirkan tadi bagus loh, Feb. Ketika kamu ngomong, aku mau mengenal diriku sendiri gitu kan. Nah, di fase itu kamu melihat ternyata ketakutanmu hampir sama ya, kesepian kan. Ya memang karena memang naturalnya kita bukan untuk hidup sendiri. Seorang anak kecil itu butuh koneksi untuk bisa survive hidup. Gak cuma bapaknya, ibunya, banyak orang besar di sebelahnya. Nah, kita sebenarnya terlatih nggak? Kita sudah pernah full nggak merasakan koneksi itu dari kecil? Enggak. Kita terbiasa untuk mendapatkan koneksi, bukan koneksi bahkan, hanya atensi. Beda loh koneksi dengan atensi. Cuma diperhatikan, tapi diperhatikannya malah pas dimarah-marahin, pas dituntut, atau diperhatikan pas kita berbuat baik sesuai keinginan dia. Itu kan otak belajar. Oh gini ya caranya survive. Biar aku tidak kehilangan kedekatan,
lakukan apa yang dia lakukan. Ini kan dua pola yang ada di Tessa sama Febri. Biar aku nggak kehilangan kedekatan, maka lakukan yang mereka inginkan. Maka seorang anak menekan sejatinya dirinya, lalu menjadi orang lain demi kepuasan atau keinginan orang lain agar dia diterima. Nah inilah ketika dewasa dia menjadi people pleaser. Dinamikanya kan seperti itu. Nah ketika kamu mau belajar untuk mengenal dirimu, rasa itu datang lagi kan. Nah sekarang bedanya apa? Aku gimana caranya punya koneksi sehingga aku tidak merasa kesepian. Kesepian tuh nanti bukan terus kamu harus sendiri terus, enggak loh. Tapi ketika kamu hadir, tadi kamu menyadari kan, kamu berbuat baik itu sebenarnya bukan untuk mereka loh. Tahu nggak kamu berbuat baik untuk siapa? Untuk kamu. Kamu harapannya diberbuat baik biar mereka mau nerima kamu. Berarti permasalahannya kan apa tuh? Bagaimana kamu bisa nerima dirimu? Kalau kamu sudah bisa penuh sama dirimu, pas sendiri kamu tidak merasa kesepian. Ketika di luar kira-kira kamu lebih selektif nggak milih teman? Aku sendiri nggak merasa kesepian, tapi ketika kamu keluar selektif toh, kamu tidak menerima yang seada-adanya toh. Ketika nanti ada yang merendahkan kamu, ya sudahlah, aku nggak berada di hubungan itu. Benar. Maka PR-nya kan berarti bagaimana caranya aku bisa merasa utuh ketika aku sendiri. Nah, sama PR-nya, itu mindset-nya juga harus diganti. Oh, ternyata selama ini aku ngelakuin itu tuh justru untuk survivalku ini, mekanismeku bertahan diri dari trauma-traumaku. Maka dia belajarnya tadi ketika di ghosting, belajarnya apa? Belum belajar kan? Ketakutan lagi mau digituin kan? Kalau belajar kan begini, aku pernah tahu rasanya di ghosting. Maka gimana seleksi ulang setelah ini? Maka kan kamu harus kenal dirimu dulu. Orang itu waktu itu karakternya apa ya? Apa yang kurang bukan apa yang kurang. Apa yang ada di dalam diriku sehingga aku mau sama orang itu ya? Maka kan yang diubah itunya. Lalu punya boundaries. Nah, ini reaksi trauma. Maka lebih baik tidak usah sama sekali. Kalau punya boundaries, maka kalau sudah aku jaga hal itu kejadian lagi, yang aku lakukan apa ya? Kan kita nggak bisa ngontrol orang lain. Ini kalau aku mau share, aku juga dulu takut banget loh, tidak disetiain, diselingkuhin. Sampai di poin dimana aku bertanya pada diriku, apa kualitasmu Vina? Apa yang akan kamu bangun di dirimu? Kamu akan jadi pribadi yang seperti apa? Semisal aku mau minta pria dengan high quality, setia dan apa kualitasku? Maka aku harus paham dulu. Aku cinta diriku, aku penuh respect sama diriku. Aku mencintai diriku, aku setia sama diriku, aku nggak mengkhianati diriku sendiri. Kan yang kalian berdua lakukan tadi mengkhianati diri sendiri. Aku tidak hianati diri sendiri, maka aku nggak mau dihianati orang lain. Maksudnya tidak mau, orang lain bisa nggak mengkhianati aku? Bisa. Tapi kira-kira mau nggak aku sama orang itu? Enggak. Maka jangan tanya kenapa dia mau menyelingkuhi aku, tanya kenapa kamu mau diselingkuhin. Kamu bukan pohon kok, kamu bisa pergi dari situ. Maka tanya dari dalam dirimu sendiri, kenapa aku mau bertahan di hubungan, mau pertemanan, mau percintaan, kenapa aku mau ada di sini? Jangan-jangan penyakitnya ada di aku. Karena tidak mungkin seseorang yang mencintai dirinya itu menarik dan tertarik sama orang yang mau melukai dia, nggak menghargai dia, nggak mungkin tertarik. Kamu tertarik karena apa? Daripada kesepian. Ini pelajaran bagus loh. Banyak orang memulai hubungan pertemanan, memulai hubungan percintaan dengan dasar daripada kesepian. Contohnya Febri. Maka belajar dari lukanya. Kenapa ya aku dulu melakukan itu? Lalu apa yang bisa aku lakukan sehingga itu tidak terulang? Jadi bukan malah jadi takut untuk ada itu lagi. Takutnya nggak apa-apa, tapi tetap berani mencoba. Kalau di awal-awal membentengi diri itu bagus. Kalau kamu belum bisa tega nolak, awal-awal ya, bukan untuk selamanya, menghindar dulu nggak apa-apa. Kan kamu masih sakit. Masih sakit kan? Maksudnya aku belum punya daya tahan untuk itu. Tapi waktu di kesendirianmu, wujudkan itu daya tahannya. Apa ya yang harus aku punya? Batasan apa? Jadi boundaries itu bukan
melarang orang lain untuk melakukan sesuatu. Enggak loh. Boundaries itu apa yang kamu lakukan ketika orang lain melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan. Beda nggak? Jangan selingkuh sama aku, bisa nggak diatur? Boundaries tuh ketika dia selingkuh sama kamu, apa yang kamu lakukan? Jauhin, meninggalkan. Ya, bisa jadi kamu oke, it's not for me. Sakit pasti sakit. Tapi kan kamu punya respect buat dirimu sendiri. Ini yang orang lain harus tahu. Boundaries itu bukan tentang mengatur orang lain, memberitahu orang lain apa yang kita sukai atau tidak. Tidak melarang orang lain, tapi boundaries itu memastikan diri kita punya ketegasan ketika hal yang tidak kita sukai terjadi. Semisal kamu dipanggil dengan nama tidak hormat. Kamu nggak usah toleh. Kamu nggak mau deketin dia lagi. Atau kamu tatap matanya. Apakah maksud kamu untuk merendahkan saya? Pergi. Karena apa? Kamu menghargai dirimu sendiri. Kamu nggak kesepian saat sendiri. Nah itu penyakitnya kita, kesepian saat sendiri. Karena sebenarnya waktu kecil kita merasa kesepian. Nggak ada yang mau sama kita. Maka itu pre-parenting, menjadi orang tua bagi anak batinmu sangat penting. Bertanya gimana Mbak caranya ya? Datanglah ke psikolog-psikolog terdekat. Apa nih ya? Nih apa? Aduh, sebenarnya tadi banyak pertanyaan ya Kak. Cuman dari Tessa sama Febrin tuh, aku jadi muncul satu pertanyaan. Tadi kan kayak banyak kakak bilang itu mengenal diri sendiri. Sebenarnya gimana sih Kak cara kita mengenal diri sendiri? Karena jujur aku sendiri tuh bingung. Aku tuh sebenarnya seperti apa sih? Aku nggak kenal sama aku. Karena kalau aku ketemu orang yang satu dengan yang lain, pasti aku tuh responnya beda Kak. Kayak sama teman-temanku mungkin aku banyak ketawa, banyak cerita, banyak yang teriak-teriak. Ya seperti anak muda biasa lah Kak. Tapi kalau misalkan aku sudah sama pasangan aku jadi orang yang emosional Kak. Sering marah-marah. Hal yang aku rasa nggak enak tuh aku limpahin ke pasanganku. Terus kalau aku sendiri tuh bener-bener yang capek ya ternyata kalau sama orang banyak. Aku tuh mau sendiri aja tuh. Tapi kelamaan sendiri aku nggak enak juga. Aku Capek sama diri sendiri ya? Iya bener Kak. Aku nggak kenal sama aku tuh gimana sih sebenarnya untuk kita tahu diri kita seperti apa gitu. Yang bagus dari pertanyaan Nia itu, ini juga buat teman-teman di rumah. Pasangan yang kamu pilih itu mencerminkan lukamu, mencerminkan kebutuhanmu di masa kecil yang belum terpenuhi. Untuk tahunya, maka kan kamu yang tahu terjadi pertengkarannya, triggernya, masalah-masalahnya apa. Maka kamu rasakan sebenarnya saat itu terjadi, harapanmu apa sih? Semisal harapanku tuh aku didengerin, dimengerti, ditenangin. Itu lukamu yang kamu nggak dapat waktu kamu kecil, waktu kamu nggak baik-baik saja, kan belum bisa anak kecil untuk menenangkan dirinya sendiri. Ya, seorang bayi lahir nangis, kejer, nangis ketakutan atau nangis haus itu, atau nangis butuh ditenangkan nggak nyaman. Seorang ibu kan melatihkan caranya menenangkan. Mama di sini, ada mama. Seketika itu terjadi, neuron di otak kita, sinaps, oh gini ya caranya menenangkan diri. Tapi kadang kita bertambah besar, kita banyak diabaikan ya. Iya. Lagi nggak baik-baik aja, semisal kamu lagi cranky, panas, atau di sekolah habis dibully, apa sih gitu aja. Iya benar. Sehingga ketika kamu harapannya, kenapa anakku tadi ada apa yang nggak enak di sekolah, atau kenapa mau cerita apa, kok kayaknya ini nggak nyaman. Nggak dapat kan dari orang tuanya, luka, tapi nggak disadari lukanya. Begitu pacaran, di pemikiran dia akan mendapat itu semua. Dia mau pacar yang begini. Tapi kira-kira dia akan tertarik dengan orang seperti itu enggak? Enggak. Kenapa? Karena kan dia dapat yang tidak memberikan itu. Maka karena dia di otak gini, misiku belum selesai. Aku belum bisa mengubah orang yang tadinya jahat kepadaku, yang memperlakukan aku tidak baik, menjadi baik. Misiku belum selesai. Misinya ini diulang di mana? Di pasangan. Maka kalian kalau ingin tahu trauma yang mendasar adalah, lihat kalian punya trauma nggak? Trauma terjadi pada orang yang selalu bertahan, memperjuangkan agar orang lain yang memperlakukan dia tidak baik menjadi memperlakukan dia dengan baik. Dah,
Ada nggak di diri kalian? Maka kenalilah ini yang mana lukanya. Terus kalau udah tahu Kak lukanya waktu itu, dirasakan. Waktu itu kan nggak bisa merasakan. Waktu mau merasakan sudah disuruh diem. Kalau nggak diem malah ditinggal ya kan. Aku milih jadi diriku, itulah. Aku milih jadi diriku. Aku nggak enak. Atau tapi ditinggal. Ayo kalau nggak diem mama pergi, papa pergi. Kira-kira anak kecil mau milih apa? Didiem-diemin. Ya kan? Ayo di pojok sana dulu, nanti kalau sudah tenang datang ke mama. Mama aku mau sama aku kalau pas aku tenang. Padahal anak kecil belum bisa caranya nenangin diri. Nah itu yang terjadi. Maka aslinya kamu itu mau berekspresi. Aslinya yang mana? Maka kalau kamu asli jadi dirimu tuh ada rasa aman, nyaman, dan tenang di dalam dirimu sendiri. Nggak capek. Capek karena kan pakai peran lain. Iya, benar. Yang kamu nggak capek mana? Itu satu. Lalu ingat kalau yang triggernya terlalu meledak, semisal apa? Kasih contoh simpel. Jadi teman-teman di rumah bisa paham. Semisal apa? Dia salah ngeletakin apa, atau dia salah janjian berapa atau apa? Kalau ke pasangan tuh biasanya bukan salah dia sih Kak. Aku lebih ke misalkan aku marah nih, ada sesuatu yang nggak enak di luar. Aku datang ke dia tuh nyari-nyari salahnya di dia. Self-sabotase. Iya Kak. Terus sesimpel misalkan dia lupa janji. Sebenarnya kita sama-sama lupa. Misalkan besok tanggal 20 kita kesini ya. Aku lupa, dia lupa. Terus kalau aku tiba-tiba ingat, aku jadi salahin dia. Gimana sih masa kamu gak ingat janji? Padahal yang buat janji kita berdua. Iya. Gitu. Kamu kan menyadari itu. Nah ini kita belajar nih. Kamu tahu sebenarnya di ranahmu yang sadar itu sebenarnya kesalahan bersama. Atau kesalahan itu juga sudah selesai. Udah ada solusinya. Next time kita konfirmasi. Semisal seperti itu. Tapi kamu menyadari kok aku ada dorongan ingin membuat ini menjadi masalah ya. Ini harus selesai. Itulah yang namanya self-sabotage. Ketika dia udah dapat orang yang semisal baik, kita anggap aja ya kekasihmu yang baik. Dia sendiri ya nggak jadi ini tuh nggak baik. Kenapa? Karena otaknya sudah terbiasa. Ya nggak baik, aku nggak nyaman kalau gini, nggak nyaman aku. Biasanya pertengkar, biasanya harus aduk, biasanya harus bersih tegang. Cari, itulah self-sabotage. Kenapa dia kalau dengan orang yang baik-baik saja juga nggak nyaman. Nah maka yang diolah tadi rasa, dan kedua yang diganti mindsetnya. Kan kamu bisa ngomong sama dia, aku tahu kamu sudah terbiasa mungkin berada di lingkungan yang penuh bersih tegang. Kamu dulu di situ diabaikan waktu pada bersih tegang, sehingga nggak sadar otakmu sekarang kalau ayam-ayam aja nggak mau. Nggak tenang rasanya. Nggak tenang kalau ayam-ayam aja. Ini otaknya apaan ini? Aku nggak terbiasa sama apa ini, apa? Ayo kita buat menjadi. Makanya kan kalimatnya, kalau engkau tidak memulihkan traumamu di masa kecil, maka engkau mengulang skenario lama di kehidupan baru. Dulu Nia korbannya, sekarang Nia pelakunya. Gitu ya? Iya. Temukan, coba kamu. Oh, ketika kamu tadi meledak-ledak, oh sebentar. Oh, ini waktu aku terluka, waktu dulu bapak aku meledak-ledak atau ibuku meledak-ledak. Rasakan dulu waktu yang kecil itu rasanya nggak enak. Dulu yang kejadian apa sih? Karena dulu kan nggak bisa memproses waktu kecil. Sekarang udah bisa memproses. Baru kamu bisa ngeh di sini. Kalau yang di kejadian ini, apakah sebenarnya ini sama dengan yang masa lalu? Biasanya enggak. Hanya tampaknya sama aja. Kamu cari ini yang tampaknya sama. Oh, melupakan aku. Padahal lukanya dia diabaikan toh. Dia nggak ada yang ngupain kamu ya. Sama kok. I've been there. Aku dulu marah dengan kekasihku. Hal sepele sekali. Aku pengen kalau kita berdua tahu, atau kita mau ngomong sesuatu ke orang lain, kita berdua harus tahu. Padahal mungkin tuh hal yang sebenarnya bukan tentang berdua gitu loh. Jadi ketika diomongin, aku belum diberitahu, rasanya kayak dikhianati. Padahal dia tidak mengkhianati aku. Tuh aku marah luar biasa. Marah luar biasa sampai ya aku melakukan kekerasan, seperti aku mukul. Waktu itu aku mukul kakinya, terus aku melihat, di situ aku baru sadar. Waktu aku melihat, kenapa flashbacknya yang aku lihat bukan kekasihku tapi ayahku.
Waktu aku ngomong, kamu sebenarnya mau apa sih? Kamu sebenarnya mau apa? Oh, Dene ora napa-napa, dia tidak ngapa-ngapa. Kamu sebenarnya mau apa? Kamu sebenarnya mau apa? Itu yang terlintas adalah memori ayah. Di situ aku paham, oh ini bukan tentang kejadian sekarang. Ini tentang kejadian masa. Waktu itu aku takut, waktu itu aku merasa terluka. Caranya gitu. Kalau kamu nggak kenali ini sumbernya dari mana, ya kamu nggak kenal dirimu yang mana. Mungkin aslinya kamu lemah lembut, mungkin aslinya kamu kalau sama kekasihmu yang melakukan kesalahan toleransinya lumayan, nggak gampang ke-trigger. Ya ini yang aku bilang, kalau otakmu nggak terbiasa seperti nggak kamu latih, dia sabotase, sudah dapat yang baik disabotase. Karena aku dulu juga begitu. Udah dapat yang baik, disabotase sendiri, ya kan? Karena kita masih terluka. Ya apalagi yang mau ditanyain? Oke, berurutan ya berarti. Oh, nggak harus urut langsung. Kakak tiba-tiba teringat, boleh. Tiba-tiba teringat ini. Masih menyangkut rasa tidak dihargai, lebih ke pribadi juga, rasa tidak berguna di diriku sendiri. Aku rasa kayaknya manusia paling tidak berguna lah di dunia, aku rasa. Karena di saat aku melakukan kesalahan, pasti aku lampiaskan ke diriku. Jadi aku misalnya aku pukul diriku sendiri, aku mungkin tonjok tembok kayak gitu-gitu. Jadi aku lukai diriku. Dan setelah itu aku bingung kenapa aku kayak gini. Aku sadar di saat aku sudah melukai diriku sendiri. Kenapa? Maksudnya kayak kenapa itu bisa terjadi di diriku gitu kan? Kayak ada kebingungan sama diriku sendiri. Kenapa aku selalu seperti ini? Coba sekarang Tessa rasakan dan bayangkan ya. Coba ya. Kamu boleh pejam mata, boleh buka mata. Di depanmu sekarang ada Tessa yang masih kecil. Boleh usia 2 tahun, boleh usia 3 tahun. Dia melakukan kesalahan. Coba, kamu mau ngapain sih TK kecil ini? Kamu mau pukul dia? Kamu mau pukul dia? Kamu mau membentak dia? Kamu mau nyala-nyalakan dia? Kenapa itu kamu tidak lakukan? Apakah itu yang Tessa kecil waktu itu dapatkan? Mau nangis. Tidak apa-apa nangis. Ini tadi yang aku bilang dengan merasakan rasanya, balik ke kejadiannya. Berarti sebenarnya Tessa nggak bertanya-tanya toh. Dia tahu kok ini hal yang sudah biasa dia dapatkan. Maka caranya merubahnya gimana? Dengan belajar hal baru, hanya itu. Sekarang kalau buat kesalahan, coba rasakan rasanya terus gini. Iya, kamu buat kesalahan. Tadi buat kesalahan apa? Semisal detail gitu. Ya aku tahu. Sebenarnya kesalahannya simple ya, tapi kok fatal banget. Ya udah, bisa diperbaiki nggak, Tes? Aku tetap di sini sayang kamu. Kalau kamu nggak latihkan itu, otakmu tetap masih terbiasa seperti yang dulu. Latih itu. Setiap buat kesalahan, peluk dirinya di kaca. Bukan membenarkan kesalahannya loh ya. Tuh kok tadi aku nyesel ya gini, itu boleh. Tapi perlu dipukul nggak ya? Ya udah, oke sekarang bisa diperbaiki apa? Siapa yang latih itu, Tes? Dirimu, Tes. Mau enaknya caranya gimana? Ngeceknya. Sampai nanti kamu datengin si anak kecil itu, kamu sudah lebih berkasih sayang. Ih, dia kecil waktu itu buat salah. Salah nggak anak kecil? Enggak, belum tahu, Tes. Kamu tega mukul anak 2 tahun, dia nggak tahu apa-apa loh, Tes. Kalau kamu tidak menyelesaikan ini, kamu nggak sadar nanti jadi ibu, kamu pukul tuh anak. Mulai dilatih. Enak lo merasakan rasa. Sedih, sakit, tapi akhirnya enak, nggak ngulang kok. Kenapa orang lakukan self-harm? Karena itu tadi, frustasi. Karena apa? Dari kecil saya salah, apa-apa salah, saya nggak diterima.
Siapa yang salah? Diri saya. Kayaknya Feby juga punya pengalaman sama deh. Kamu pernah cerita waktu itu kan? Waduh. Ini diungkit lagi ya. Diungkit sampai rasanya benar-benar tidak apa-apa, sedih sedikit, sakit sedikit, tapi pelajarannya yang kamu bawa. Kamu bawa pelajarannya ya. Pelajarannya adalah gak enak rasanya seorang anak kecil yang gak tahu apa-apa disalahkan, bahkan disakiti, verbal, fisik, gak enak loh. Gak tahu apa-apa, harusnya dikasih tahu, harusnya didampingi, harusnya dibantu. Sekarang bantu dirimu sendiri, karena kalau kamu tidak mengakhiri itu, kamu akan mengulang skenario yang sama seperti Nia mensabotase yang baik-baik aja. Ayo Feby, bantu apa yang bisa di-share tuh teman-teman? Kalau dari aku, kayak sebelumnya juga bilang, aku udah pernah lihat diriku sebelumnya, kenapa aku gini. Nah, kadang juga aku nyayangin diriku. Walaupun emosinya kadang aku nggak bisa tahan, tapi dulu aku itu sempat ngelakuin yang namanya butterfly hug. Kayak, nggak apa-apa Febrin, tahan, jangan kayak gitu. Nggak apa-apa. Kayak ngomong nggak apa-apa ke diri sendiri. Karena dari ketakutanku yang tadi aku ceritain, aku jadi ngerasa nggak berguna. Saking aku nggak merasa nggak berguna, aku pengen kayak, buat apa sih aku hidup sebenarnya kalau aku nggak ada gunanya. Tapi untungnya dariku sendiri masih ada kesadaran buat nahan. Terus aku juga pernah dengar kata-kata ini, kalau kamu ngerasa nggak baik-baik aja, rasain aja. Jangan cuman senangnya aja dirasain. Jadi sekarang aku lagi berusaha, kalau aku marah, yaudah aku biarin aku marah. Kalau aku kesepian, yaudah aku ikutin rasa kesepiannya biar aku bisa paham. Sebenarnya aku ini kenapa? Walaupun suka ke-distract sama pikiran-pikiran negatif kayak, ayo lakuin ini aja, lakuin yang buruk, kenapa harus gitu? Tapi syukurnya kayak, makin lama aku ngikutin, aku tahu itu yang terluka bakal aku sendiri. Ya, yang menarik dari Feby tadi, Feby mencoba untuk melakukan hal berbeda ya. Jadi tahu pikirannya berisik, sudah tahu ya pikirannya berisik dari mana, karena pikiran hanya akan melakukan yang dia biasa lakukan. Caranya apa? Diganti dengan hal yang baru. Gitu. Feby mencoba mengganti dengan baru. Kalian terdengar tetap ada yang sama nggak? Nggak apa-apa Feb. Tahan, tekan. Masih ada kadang. Kamu menahan menekan. Beda nggak? Kalau Feby sekarang semisal lagi kacau balau, aku tak bilang sama dia, aku nggak ngomong nggak apa-apa. Aku ngomongnya gini. Aku ngelihat kamu lagi nggak baik-baik saja. Luapkan. Kira-kira malah bisa terkontrol nggak? Takut ya? Oke, aku kasih contoh ya. Seorang anak kecil takut ke dokter disuntik, wajar? Wajar ya? Apalagi yang belum punya pengalaman. Wajar ya? Waktu aku nganter Mario ke dokter untuk disuntik, ketakutan sampai dia tidak mau. Gimana caraku agar dia menyadari dirinya bahwa itu baik untuk dia? Di kognitif dia tahu itu baik buat dirinya, dia mau sembuh harus disuntik, tapi takut. Maka hal yang membuat dia memberanikan dirinya adalah kontrol. Caranya bukan menahan. Aku bilang gini, Mas Mario, yang kamu takutkan apa? Rasanya sakit. Yang seperti apa? Dia jadi yang, pokoknya sakit, yang ini aku takut. Oke, tidak aku lawan itu. Aku bilang, kalau sampai yang kamu takutkan terjadi, remat tanganku. Tapi kalau yang kamu takutkan tidak terjadi, berarti nggak usah remat. Akhirnya karena dia punya self controlnya di mana? Di dirinya. Kalau aku nggak nyaman, nggak kuat, remet tangan ya. Mamiku nyediain tangan remet. Tapi kalau aku kuat nggak? Udah disuntik, aku tanya, loh kok tadi nggak remet tangan, nggak teriak? Aku bolehin teriak juga. Enggak, karena ternyata tidak seperti yang aku takutkan. Kalian menakuti itu karena ada kejadian memang di mana tempat tidak aman untuk kalian mengekspresikan. Mau ekspresi apa? Dipukul. Sekarang mau ekspresi, yang pukul siapa? Dirinya sendiri. Pelakunya sudah ndak ada. Kok kalian berubah jadi pelaku sendiri ki kepriwe? Tenang, aku juga dulu seperti itu. Jadi sekarang buat self control buat diri kalian. Diluapkan yuk. Kalau semakin kalau nggak kuat banget nanti, tak
gini ya. Nanti kalau enggak kuat banget tuh ada bantal teriak ya. Masih ada pilihan toh daripada memukul diri. Kalau enggak kuat banget ngerasain rasa. Kalau ada pikiran lewat, izinkan. Kalian latih diri kalian untuk melihat pemikiran negatif itu tuh kayak mobil lewat di jalan. Kalian duduk, lihat mobil lewat, kalian kejar enggak? Enggak. Belajar mengobservasi. Oh, pikiranku negatif. Oh, kamu nggak berguna. Oh, dari mana tuh nih? Nggak usah dikejar dari mana ini. Oh, ada pikiran aku nggak berharga ya. Oke, lewat. Ada pikiran ini ya. Yang penting fokus ke rasa. Kalau rasanya dirasakan, rasa tuh begini loh. Hadir, klimaks, anti klimaks, hilang. Kalau kalian mau ke sini tidak dirasakan, terus kalian tekan begitu klimaks tadi tuh meledak. Jangan tekan. Aku tahu nggak enak, luapkan. Nah, pakai kontrol nih, luapkan nih. Aku ada di sini. Luapkan dalam pelukanku, enak nggak tuh? Luapkan dalam pelukanku. Yuk, luapkan yuk di bahuku. Kira-kira kalau kamu yang mau diluapkan, orang itu ngerti, luapkan aja. Malah menurunkan tensi nggak? Menurunkan. Coba seorang anak mau ngomong marah sama ibunya, jangan marah, malah semakin ya ditekan-tekan, tapi semakin marah. Atau sebenarnya di dalam tidak selesai-selesai. Tapi kalau belum ngomong aja, ih mami lihat kayaknya kamu sebel, kamu marah, udah turun dulu, ada yang paham, lakukan sama dirimu. Rasanya nggak enak, aku malu. Kamu kan berarti kenal dirimu lagi merasakan malu. Rasanya aku marah, nggak enak, ini nggak enak banget. Dirasakan dulu. Aduh nggak mau. Ada aku di sini. Luapin. Tak perlu. Aku nggak pergi kemana-mana. Tekniknya diubah. Tapi ini tadi sebenarnya lakukan ini dengan pendampingan profesional. Kalau kalian benar-benar sudah ada self harm, kalian benar-benar kesulitan untuk mengenali program mindset kalian yang membuat kalian seperti itu, didampingi profesional. Atau setidaknya jangan lakukan sendiri. Tapi juga bukan seadanya. Makanya kesedihanku ini, pemirsa di rumah juga biar tahu kesedihan saya itu ketika yang seperti ini adalah anak-anak yang mereka juga mau kemana bingung. Temennya juga semuanya. Nggak ada yang teman sejati karena people pleaser tadi ya. Mau ke rumah juga tempatnya penyakit. Lalu aku kemana? Untuk teman-teman yang sudah dewasa bisa melakukan itu. Healing sendiri. Kalau buat anak kecil, ya itu. That's why kita semua di sini untuk memutus rantai. Semuanya berakhir di aku. Jalannya memang seperti itu. Kita bingung mau apa. Tapi sekarang sudah lebih ada pencerahan nggak? Oh, ini tentang beliefku, kepercayaanku dari kecil nih, kebiasaanku nih. Cara ngubah kebiasaan nggak enak. Simple. Kalian bangun tidur jam 6, diubah jam 4 aja, sulit nggak? Sulit. Bikin strategi kan, alarm tidak berhasil, oke pakai ember di atas, kena air, aduh semakin marah sama diri. Kalian trial and error kan. Untuk yang kali ini lakukan hal yang berbeda. Aku selalu ngomong sama klienku, singkatnya aja, lakukan 180% berbeda, derajat 180 derajat berbeda dari yang kamu rasain. Kamu dihardik habis, kamu memang salah kok waktu kecil ya. Kalau dewasa kamu salah, ya memang aku salah, yang dewasa ini yang salahnya waktu ini. But that's okay. Ini aku bisa selesaikan. Jadi lakukan yang berbeda, jangan juga dipukulin. Nanti otakmu ya sudah programnya itu doang. Sampai kapan? Ya ini yang kadang orang-orang bilang watak tidak bisa diubah gitu kan, sampai meninggalnya. Jangan diprogram. Kamu nanti meyakini kalau kamu ngobrol tidak bisa berubah, sulit berubah gitu ya. Cuman gitu tok programmu. Tubuhmu bekerja sesuai kata-kata. Terjadilah menurutmu apa yang kau katakan sendiri. Kita tuh jin loh ya, jini oh jini. Terjadilah menurutmu apa yang kau katakan sendiri. Maka program, aku tahu ini sulit, tapi ini mungkin. Ada harapan ya? Aku tahu ini tidak mudah, tapi ini mungkin. Aku tahu ini berat, tapi aku tahu aku mau berubah. Bukan ini yang kuinginkan. Ada hal baik yang kuinginkan. Itu terus memang mindsetnya harus dikuatin. Jangan ditahan ya saya. Luapkan, tapi maksudnya meluapkan ada bukan melukai diri.
luapkan. Aku tahu kamu marah. Enak loh, orang baru datang, ini kayaknya lagi sebel. Jadi kok tahu kan lah gitu kan. Jangan gitu aja sebel semakin kan. Even though meskipun kamu rasanya mau ditekan, tetap aja itu keluarnya di teman-teman, hahaha, keluarnya belum bisa nih. Aku nggak puas nih kalau tidak terjadi tragedi nih. Mari kita buat tragedi. Nih ada yang mau ditanyakan lagi. Aku sebenarnya bingung Kak, diri aku sendiri tuh. Aku sering nggak bisa disalahkan. Aku kayak nggak mau salah. Balik lagi tuh terjadi kalau aku ke teman-teman sama ke pasanganku juga sih Kak. Kalau keluarga ya aku sering disalah-salahkan, tapi ya mau nggak mau ya oke, aku salah gitu. Tapi kalau aku udah keluar ke teman-teman, ke pasangan aku, kalau aku salah tuh aku nggak mau ngaku, nggak mau disalahkan. Aku pasti cari cara gimana nih biar orang yang menyalahkan aku tuh jadi yang salah gitu kan. Itu kenapa ya Kak? Aku bingung sama aku sendiri. Aku sering banget nyalahin orang. Kalau aku disalahin, aku nggak terima. Aku balikin lagi ke orangnya. Enggak, bukan aku yang salah, kamu yang salah. Gitu. Jadi manipulasi ya, manipulatif banget nih ya. Tapi terima kasih nih ya kamu. Ini step bagus ketika dia mau mengenali dirinya, mengakui. Tenang apa ya? Sudah dijawab sama Nia lo tadi. Kalau di keluarga aku salah, aku terima. Disalah-salahin aku terima. Padahal kamu nggak terima itu Nia. Tapi kamu tahu aku di sini ini bukan medanku, aku bakal kalah udah. Luar aja deh. Cari inilah. Kenapa dia membuli orang dia? Kamu jadi pembuli ya jadinya ya. Kenapa dia lakukan itu di tempat lain? Karena dia tahu kalau di tempat dia keluarga asalmu, kamu nggak akan pernah bisa menang. Di luar ada orang yang ini tadi orang baik-baik mencintai. Mari kita sabotase, kita manipulasi itu ya. Berarti sebenarnya kamu tuh tidak terima ketika disalah-salahkan di keluarga. Kamu pengen speak up, nggak bisa kan? Nggak bisa. Makanya kamu terima dirimu sekarang gini. Nini, waktu kecil dulu kamu nggak bisa ngomong sama keluarga ki. Aku tahu mesti rasanya berat jadi dirimu. Karena kamu nggak punya power. Kalau kamu ngomong speak up, kamu nanti bisa jadi nggak makan, nggak disekolahin. Itu terjadi loh ya. Kamu bisa jadi nggak dianggap anak. Tapi kamu terluka di situ loh nih. Maka kamu harus dengarkan dirimu yang terluka itu. Kamu jadi orang yang memenuhi itu. Karena kalau tidak ini tadi Nia tuh sama polanya. Dia harus mendapatkan itu dari orang lain. Pas dia salah, kamu tahu penyakitnya di situ? Nggak mau aku. Kamu padahal tahu berarti aku salah. Kenapa aku nggak mau mengakui salah ini? Karena terlalu menyakitkan aku di posisi yang waktu nggak salah mengakui salah. Nih, aku proyeksikan ke kekasihmu lagi yang kena. Aduh, kekasihnya nonton. Ini aku proyeksi. Tapi tenang aja, pertanyaannya sekarang nih. Kok kekasihnya mau? Sebenarnya bukan pertanyaan nih ya, tapi ini kamu hanya menarik orang dengan luka yang sama. Coba tanya kekasihmu. Mesti juga tidak asing bagi dia di lingkungan seperti itu. Jadi dua orang yang serupa level luka psikologisnya akan saling bertemu untuk men-trigger. Bagusnya apa? Kamu jadi kenal lukamu, dia jadi kenal lukanya. Permasalahannya mau pulih nggak? Yang jadi chaotic itu kan nggak sadar. Ini kan ada kesadaran nih. Kalau dua-duanya sadar, yuk kita mau pulih bareng nggak? Makanya nanti dia ngomong, ternyata lukaku itu dulu aku sering disalah-salahin, nggak bisa speak up. Sayang, boleh nggak nanti kalau aku salah ngomongnya gini, sayang terima kasih ya atas semua kebaikan selama ini, tapi yang di kali ini kamu salah. Paham ya maksudku? Kamu akan tahu kartu asnya di tengah. Ini aku katakan juga pada suamiku. Sayang, kalau kamu nggak ada kabar di aku, otakku berisik. Tapi aku nggak mau mengizinkan otakku berisik, maka kita bikin rules. Kalau janjian, on time. Kalau tidak on time, konfirmasi. Sedang apa, di mana, berbuat apa, itu kayak lagu. Kalau sampai kamu nggak bisa konfirmasi, boleh nggak? Boleh. Dengan satu catatan, urgent. Kamu kecelakaan, masa ya? Aku kecelakaan sayang. Ya. Dengan begitu, jadinya traumanya, lukanya jadi trauma nggak? Atau jadi pembelajaran? Pembelajaran, karena kita jadi tahu caranya.
tahu lukaku di mana, suamiku tahu lukanya di mana. Dia tidak pernah bisa berpendapat, tidak pernah didengar. Maka besok kalau saya mau cerewet gini, ini bukan tentang dirimu ya, aku memang lagi mau cerewet. Jadi karena kita memahami, sayang, tenang ya, kamu banyak benernya, kamu banyak banyak baiknya. Ini cuma lagi mau ngomong satu ini, tapi aku tetap cinta sambil dipeluk, kira-kira gimana? Enggak apa-apa. Pertama aneh, dia mau nyabotase lagi nih kalau nggak sadar. Tidak bisa seperti ini. Harus menjadi sindrama Indosiar. Itu ya nih. Terbukalah. Kalau punya pasangan terbuka. Sampai di poin dimana ketika aku terbuka, semisalnya, akhirnya tidak bersama, enggak apa-apa. Dulu aku pernah di fase sedih sekali. Karena aku berpikir ini kalau aku yang pulih tok. Karena udah pulih nih, aku harus merelakan untuk tidak bersama lagi. Kenapa? Karena aku tahu bersamanya itu karena lukanya sama. Begitu aku pulih, dia nggak mau pulih. Aduh, ini rasanya kamu tuh udah punya respect sama dirimu ya. Ya sudah, terima kasih atas pembelajaran ini. Dan itu lebih berat. Terima kasih Nia sudah membuka dirimu. Itu awal kamu mau mulai mengerti, mengenal. Itu awal pulih. Mengerti, mengenal, awal. Apa yang kalian dapatkan pelajaran hari ini tentang mengenal diri? Sesimpel yang kalian dapat ini. Berurutan nih. Berurutan wes karena nanti bisa diedit. Oh iya. Hidupmu itu berharga. Kamu harus lebih mencintai dirimu sendiri. Apapun yang terjadi, hanya kamu bisa menentukan ke depannya bagaimana dirimu. Kok jadi ngeblank? Yang kedua yang didapat ngeblank. Bagus nih dia. Bagus. Nggak ada lah. Biasanya pertama kali ke psikolog itu ngeblank jedet-jedet gitu loh. Bagus ini dia. Kita biarkan dia ngeblank. Nia. Aduh, apa ya? Ngeblank juga. Bagus ini terjadi proses. Udah ngeblank deh. Enggak dong. Ikutan. Dia tadi mau memotivasi meskipun dia masih bingung caranya. Iya. Apa tadi? Buat mengenal diri sendiri ya, Kak? Apapun yang kamu dapat pelajaran Kak, kali ini kita bersama. Itu jadi Kak, mengenal diri sendiri. Aku tadi awalnya bingung kan, gimana sih? Aku tuh siapa sih sebenarnya? Di sini beda, di sana beda, emosinya nggak terkendali. Ternyata kita perlu merasakan lukanya, perlu untuk nggak menolak, nggak denial sama apa yang kita rasakan. Jadi kita terima aja. Itu proses untuk kita mulai mengenal diri kita sendiri, gitu Kak. Luar biasa ya. Udah nemu nih Kak. Udah nemu. Udah nggak ngeblank. Sudah berpikir. Lebih ke perilaku. Kayak kita itu adalah kita dari hari ini atau dari hari sebelum-sebelumnya, itu adalah tetap kita. Kita nggak pernah berubah. Itu. Dirimu dari awal sama ya. Apa yang kalian percayai itu yang menjadi perilaku kalian. Kalau kalian percaya diri kalian gak berharga, lihat perilakunya. Kalau kalian percaya bahwa diri kalian itu tidak ada yang mau, lihat perilakunya. Maka yang harus diubah apa? Selain merasakan, tadi ini ada bilang, mindsetnya, apa yang kamu percayai. Nggak ada yang belajar bahwa apa yang kita dapatkan kalau kita tidak pernah mau belajar atau mau merasakan luka, menyembuhkan lukanya, kita akan bawa sampai sekarang. Kalian kan tadi itu semua bawaan masa lalu semua toh? Belum move on loh. Jadi selamat mengenal diri. Kamu belum tahu dirimu sampai apa? Kamu trial and error menjadi dirimu toh? Pada dasarnya setiap manusia itu terlahir berharga. Sesama kita terlahir berharga. Bahkan semua makhluk hidup itu terlahir berharga. Hanya dalam perjalanannya kita diyakinkan oleh lingkungan bahwa kita tidak begitu berharga. Maka pelajarannya adalah jangan tempatkan dirimu di tempat di mana kamu tidak bisa bertumbuh, di mana kamu merasa tidak dihargai. Tempatkan dirimu di mana kamu bisa bermekaran seperti bunga, kamu bisa jadi dirimu sendiri.
pilih lingkunganmu. Kamu tidak bisa memilih di mana kamu dilahirkan, tapi kamu bisa belajar, lalu memilih menciptakan keluarga baru yang penuh dengan kesehatan, yang penuh dengan kewarasan.